Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kita tahu cerita tentang Hagar yang digambarkan di dalam kitab Kejadian hari ini. Ketika dia tidak tahu menempatkan diri, pada akhirnya dia mendapat kesengsaraan. Inilah yang dialami oleh Hagar. Dia tidak mampu untuk memosisikan diri sebagai seorang hamba, sehingga ia menanggung akibatnya. Tetapi beruntung bahwa Allah membantu dan menolong dia. Kadang-kadang kita juga diajak untuk belajar satu hal, bagaimana kita tahu untuk memposisikan diri. Siapa aku dan di mana posisiku? Supaya kita bisa mengambil satu langkah, tindakan, dan perbuatan yang tepat dan benar. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan kepada kita demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mereka, kita yang melakukan kehendak Bapa-Ku, mereka itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini yang dikatakan oleh Yesus. Bukan melakukan kehendak sendiri, tapi kehendak Dia, kehendak Bapa. Maka orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tergantung dari bagaimana dia melaksanakan kehendak Allah. Bukan kehendak dirinya sendiri. Melaksanakan kehendak Allah adalah orang-orang yang dengan hati terbuka mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, seperti orang-orang yang membangun rumahnya di atas wadas yang kokoh kuat, sehingga ketika banjir dan topan datang menerpa, rumah itu tidak roboh. Maka mendengarkan sabda dan melakukannya adalah fondasi hidup orang beriman yang percaya total kepada Allah. Di dalamnya ada pengandaian bahwa ia memiliki kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Maka dari sana, dua kunci ini, yakni percaya dan taat, itu adalah kunci orang mendapatkan berkat Allah. Percaya dan taat adalah kunci yang siap dibuka supaya kita mendapatkan berkat-berkat Allah itu. Allah hanya mencurahkan rahmat bagi mereka yang sungguh percaya dan punya hati yang taat. Hati yang siap dibentuk oleh Tuhan. Orang yang berkeras hati
biasanya sulit dibentuk. Maka sulit pula dia mendapatkan berkat itu. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga kita bukan hanya sebagai pendengar sabda Allah, tetapi pelaksana sabda Allah itu yang nyata di dalam hidup kita setiap hari. Perbuatan-perbuatan baik apapun yang kita lakukan, kalau tidak didasarkan pada semangat kasih, percaya, dan ketaatan, maka sia-sialah semuanya itu. Hanya orang yang memiliki ketaatan, punya kasih yang dalam akan sesama dan Tuhan, dia akan sampai pada satu titik. Fondasi rumah imannya tetap kokoh kuat karena Allah lah menjadi fondasi dasar hidupnya. Jangan tinggalkan Tuhan dan berjuang sendiri, tapi terus bersama Tuhan kita melangkah. Karena langkah-langkah kita selalu dirahmati, dijaga, dilindungi, dan disempurnakan oleh kasih Allah sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.